Jadi inilah luar biasa penciptaan Tuhan itu kepada kita. Jadi Sabat ini bukan hanya waktu istirahat. Ya. Sabat sebagai pengingat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, begitu tiba hari Sabat, waduh, saya adalah ciptaan Tuhan. Saya ingat kembali bahwa saya adalah miliknya. Sabat adalah pengingat akan lingkungan bersih dari ciptaan Tuhan. Manusia harus memelihara alam. Bumi penuh dengan polusi. Udara sekarang ini dalam buku ini ada diceritakan 20 juta penduduk dunia terpengaruh akibat polusi. Dan sekitar 7 juta per tahun mati lebih cepat sebab polusi. Jadi paling sedikit sekarang ini, kalau Anda punya sampah, kadang-kadang kita bakar di sekitar kita, sehingga kita bikin polusi asap ke tetangga kita. Jangan tunggu sampah ditegur, ya lebih baik dibuang atau sampah itu ke tempat yang lain daripada dibakar-bakar di sekitar kampung itu atau di sekitar lingkungan RT itu. Jangan penyebar polusi kepada lingkungan. Ya, kita harus memelihara lingkungan karena hari Sabat itu adalah hari perayaan kebebasan dan kudus. Kenapa pembebasan? Karena kita dibebaskan dari dosa. Kalau Anda baca Keluaran dengan Ulangan ada perbedaannya. Kalau di Keluaran dikatakan kita memilih hari Sabat karena kita diciptakan. Kalau di Ulangan pembebasan dari perbudakan. Jadi sekarang kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Maka itu perlu dirayakan, disyukuri setiap hari Sabat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ampuni saya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pelihara keluargaku, saya, dan semua jemaat-jemaat ini. Sehingga dengan demikian, hari perayaan itu betul-betul membawa sebuah kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Jadi, di dalam Keluaran tadi ayat 28:11 kita menyebutkan penciptaan alasan pemeliharaan hari Sabat. Kalau waktu bangsa Yahudi dibawa bangsa Israel dibawa dari Mesir sebagai lambang kelepasan dari perbudakan dosa dari sana. Jadi semua kita dilahirkan dalam dosa, lalu bebas di dalam Yesus. Sabat adalah tanda kita telah dibebaskan dari dosa. Jadi begitu kita berhari Sabat, mengakui Yesus sebagai penebus kita, lalu kita berbakti pada hari Sabat, berarti kita mengakui bahwa kita sudah dibebaskan Yesus dari perhambaan dosa itu. Jadi jangan lagi dibawa dibawa ikatan dosa itu, merasa bersalah, hanya tidak bisa bergerak apa-apa. Begitu tiba pada hari Sabat, syukur Tuhan. Engkau sudah ampuni saya. Engkau sudah lepaskan saya. Dengan rasa bersyukur inilah kita memelihara hari Sabat dengan benar. Bukan dengan paksaan. Bukan dengan beban. Tetapi karena kesukaan. Karena rasa syukur kita. Tuhan sudah memelihara dan menciptakan kita dari segala persoalan kehidupan kita. Jadi, itulah sebabnya dikatakan Sabat tetap menjadi tanda. Tanda apa? Kita adalah milik Tuhan. Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan adalah penebus manusia. Tuhan yang menyucikan kita. Sabat, tetap setiap Sabat, kita mengabarkan bahwa kita adalah umat Tuhan. Jadi lihat itu, faedahnya kita berbakti pada hari Sabat. Saya mau menunjukkan bahwa saya adalah umat Tuhan. Luar biasa kan? Jadi tanda bahwa kita umat Tuhan, mari kita pelihara hari Sabat. Tanda bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya, mari kita pelihara hari Sabat. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, bukan karena beban, tetapi karena sebuah apa? Sukacita. Jadi inilah pola pikir yang harus dirubah. Makanya Tuhan memberikan dari Sabat ke Sabat, dari Sabat ke-9 ke-8 sudah tentang hari Sabat terus.
ditekankan. Karena banyak orang tertekan memelihara Sabat ini. Karena orang Yahudi selalu menambah-nambah beban kepada bangsanya yang terbawa-bawa sampai sekarang. Makanya saudara-saudara sekalian, kadang-kadang ada nanti akan pertanyaan. Jadi Sabat ini bukan soal boleh atau tidak. Ya, boleh ini, bukan itu. Sabat adalah melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan kadang-kadang kita tanya orang, bolehkah pada hari Sabat begini-begini? Kita suruh orang lain menjawab pertanyaan yang kita sudah tahu sebenarnya. Ya kan? Bolehkah masuk sekolah hari Sabat? Ya ditanya lagi. Padahal sudah. Jadi yang sudah jelas, tidak usah kita pertanyaan lagi. Ya. Jadi inilah Sabat itu menjadi tanda pendidikan. Itulah yang pada hari-hari Kamis. Sabat merayakan kebebasan, tadi hari Selasa, Sabat mengundang orang lain datang ke gereja. Ya. Inilah Sabat. Jadi kita bawalah orang datang ke gereja. Ada pengalaman di Eropa, di apa namanya itu, di satu kota, gereja itu berkembang karena keramah tamahan. Setiap datang orang ke gereja, umatnya gereja itu ramah tamah, selalu memperhatikan tamunya. Maka gereja itu berkembang. Jadi memang hari Sabat itu berbagi berkat, menunjukkan keramah tamahan kepada setiap orang. Ya, jadi inilah Sabat sebagai berkat. Jadi Sabat hari berbagai berkat. Inilah rencana Allah untuk orang Israel dan juga untuk kita sekarang. Supaya seandainya bangsa Israel itu mengikuti rencana Tuhan, maka orang bangsa yang lain itu akan memelihara hari Sabat. Tapi karena mereka gagal, ya akhirnya diulangi lagi kembali oleh Tuhan kepada kita. Inilah rencana Tuhan untuk bangsa Israel. Ya, orang Israel jadi berkat untuk segala bangsa. Luar biasa ya kan? Mereka dapat berkat tanggung jawab khusus. Sayangnya orang Israel gagal. Kalau orang Israel setia, orang kafir akan mengenal Tuhan, bahkan mengenal Sabat melalui Israel. Tuhan berikan tanggung jawab untuk Israel rohani. Sabat adalah universal, diberikan kepada semua manusia untuk menikmati kehadirannya. Di dalam Yesus, kita menjadi keturunan Abraham. Jadi kita harus menjadi berkat kepada orang lain. Inilah rencana Tuhan. Sabat menjadi berkat bagi orang lain. Itulah pelajaran di hari Selasa, ya. Berbagi berkat. Kalau kita pelajari pelajaran ini, Yesus justru pada hari Sabat memberikan pelayanan penyembuhan yang terbanyak, ya. Anda bisa baca itu di dalam pelajaran ini, ya. Dikatakan demikian. Yesus mengadakan penyembuhan pada hari Sabat, menyembuhkan orang kerasukan setan di Kapernaum. Menyembuhkan mertua Petrus pada hari Sabat. Menyembuhkan banyak orang pada hari Sabat. Menyembuhkan orang yang lumpuh di Bethesda pada hari Sabat. Yesus menunjukkan simpati dan belas kasihan kepada manusia yang menderita. Itulah yang kita buat sebagai umat Tuhan. Jadi bisa kita buat menolong orang lain pada hari Sabat. Ya, supaya berkat hari Sabat itu menjadi bahagian mereka. Jadi sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana pemelihara hari Sabat sekarang akan memelihara, ya? Karena memelihara Sabat berarti merayakan pencipta dan penebusan. Maka suasananya seharusnya merupakan suatu sukacita dan kegembiraan dalam Tuhan dan bukan kesuraman. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, menyampaikan kebaikan, melawat dan mendoakan yang sakit, hidup jadi berkat. Inilah hal-hal yang sepatutnya jemaat lakukan pada hari Sabat.
menjadi berkat kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, itulah kira-kira garis besar. Sabat sebagai penciptaan, merayakan kebebasan, melayani orang lain di luar sana, lalu tanda hari Sabat itulah. Jadi tanda bahwa Anda memelihara hari Sabat, marilah menjadi berkat kepada orang lain. Jangan penyimpan berkat, jadilah penyalur berkat. Oke, ada pertanyaan? Kita waktunya diskusi. Kenapa orang banyak tidak memelihara hari Sabat? Ya, satu tadi dalam pelajaran sekolah Sabat ini, karena bangsa Israel gagal mempraktekkan atau mereka tidak setia terhadap perintah Tuhan. Kedua, walaupun semua ajaran kebenaran itu diberitakan kepada semua manusia, tetap ada kuasa memilih pada kita. Ya, tidak dipaksa. Tuhan tidak memaksa kita memelihara Sabat atau tidak. Jadi kalau kau memelihara Sabat, kau diberkati, kau akan menjadi berkat. Ya, jadi tidak dipaksa, jadi pilihan. Ada juga mengapa banyak orang tidak memelihara hari Sabat, karena banyak ajaran tadi yang salah. Kalau kita belajar literatur dunia atau dunia pendidikan, kalau kita ambil kelas lebih tinggi dokter, bisa mereka buktikan hari Minggu adalah hari kemenangan, ibadah perayaan besar, Yesus sudah bangkit. Tapi tidak ada dalam Alkitab. Menurut bahasa Ibrani, menurut bahasa Yunani katanya. Ya. Jadi oleh karena pengajaran-pengajaran yang salah, banyak orang mengikutinya. Tetapi yang paling intinya ialah kuasa memilih ada pada kita. Jangan kita biarkan orang lain memilih untuk kita. Biarlah kita melakukan pilihan yang tepat. Kalau kita yang sudah memilih Tuhan, maka memelihara hari Sabat itu bukan beban, tetapi sebuah apa? Kesukaan. Jadi mari kita memberikan kebilang. Kenapa Adam berdosa? Ya, dia memilih melawan Tuhan. Tapi untung ada penebusan, ada penyelamatan. Itulah baiknya Tuhan itu bagi kita. Kita sudah berdosa, sudah jahat sekalipun, masih diampuni. Ada penebusan. Itulah hari Sabat itu juga pencipta dan mengingat penebusan. Jadi hari Sabat itu kekal sampai selama-lamanya. Tidak mungkin dirubah itu. Kalau menurut pelajaran Alkitab, tidak. Tetapi ada ajaran yang membuat keliru. Sehingga banyak orang memelihara hari yang lain. Dan bahkan lebih banyak. Ya mungkin juga mengapa sekarang. Mungkin gereja masih apa hari itu juga gagal menunjukkan bagaimana caranya memelihara hari Sabat. Bisa juga. Jadi marilah kita berdoa agar kita menjadi contoh teladan di mana kita berada, agar banyak orang datang memelihara hari Sabat untuk mendapatkan kehidupan yang kekal dan mereka juga menjadi berkat kepada orang lain. Kira-kira begitu jawabannya. Mungkin ada jawaban yang lain? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini kalau menurut prediksi saya ya, masalah perintah ini tidak banyak orang melakukannya. Dia tidak sadar, lupa, atau tidak mengerti bahwa dia itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan dari Tuhan. Karena perintah Tuhan itu tidak bisa dibantah. Mau seenak kita. Sekarang coba kita lihat di Keluaran 20 ayat 8. Ingat. Ingat. Apa arti kata ingat? Kuduskanlah. Dan kita ingat
pada waktu di Kejadian 2 ayat 3 itu. Tuhan berhenti menguduskan hari Sabat dan memberkatinya. Jadi siapa yang membuat hari Sabat itu? Tuhan sendiri. Jadi diperintahkan kepada ciptaannya. Ciptaan itu harus ingat bahwa dia itu ciptaan. Udah dibilang sebagai tanda. Tapi karena tidak mengerti, tidak pernah mau tahu, tidak pernah pelajari, dan dia bekerja seenaknya saja melakukan pelanggaran pada hari Sabat, karena dia kira menurut dia semua akan beres kalau dia bekerja atau apa, padahal berkat itu dari Tuhan. Berkatlah yang mempunyai kekayaan, jerih payahmu tidak menambahkan. Di Mazmur ada itu tertulis. Berkat Tuhan yang punya. Iya. Jadi jerih payah tidak menambahkan. Itu harus kita ingat. Keluaran 20 ayat 8. Atau dibilang 10 perintah. Yang ayat keempat. Ingat. Terima kasih. Pertanyaan Pak Pendeta. Silakan Pak Tabarak. Baik, terima kasih. Melalui pelajaran kita pada hari Sabat ini kita sepakat ya bahwa ternyata hari Sabat itu harus menjadi hari untuk kita bisa berbagi berkat, menolong orang gitu kan ya. Kemudian yang lapar kita kasih makan gitu kan ya, yang sakit kemudian kita lawat, dan banyak hal kebaikan lainnya yang harus sebenarnya kita lakukan pada hari Sabat gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah kebaikan yang kita lakukan ini bersifat accident gitu? Accident itu dalam artian gini, saudara-saudara. Kita misalnya kita ke gereja, kemudian pulang gereja, kita melihat ada orang yang kelaparan, kita kasih gitu kan. Itu berbuat baik juga tuh. Tapi kalau kita nggak ketemu sama orang itu, ya udah kita sampai di rumah, kemudian ya kita melanjutkan akan aktivitas ibadah kita gitu di rumah. Atau perbuatan baik yang kita lakukan harus kita plan. Dalam artian kita sudah memplanning bahwa hari Sabat kita akan mengunjungi yatim piatu, mengunjungi panti jompo, kemudian memberikan sembako kepada orang yang kesusahan. Perbuatan baik yang seperti apa yang harus kita lakukan pada hari Sabat? Kalau seandainya by accident, gampang gitu kan. Kalau nggak ketemu ya udah gitu loh. Kalau ketemu ya kita lakukan perbuatan baik. Kalau seandainya kita berbuat baik dengan plan, kita sudah memplanning bahwa setiap hari Sabat saya ingin berbuat baik setelah pulang gereja. Saya nggak tahu masing-masing kita lakukan nggak ya di hari Sabat gitu loh. Kita jangan akhirnya kita jadi orang yang no action talk only gitu loh. Coba kita bayangkan 1 tahun kita bergereja, pernah nggak kita melakukan hal tersebut gitu loh? Ataukah kita hanya pulang gereja, potluck PA, tutup Sabat, udah kita pulang lagi. Jadi perbuatan baik seperti apa yang mau kita lakukan di hari Sabat gitu loh? Apakah yang by accident tadi, atau kita harus planning? Saya ingat saudara-saudara dulu waktu saya masih kecil, kita tuh punya program, kita hari Sabat tuh mengunjungi yatim piatu, kita tuh hari Sabat itu mengunjungi panti jompo gitu. Saya pikir itu hal-hal yang memang by plan gitu loh. Kita harus planning bahwa hari Sabat kita melayani gitu loh. Kalau seandainya kita nggak berbuat baik, kapan kita mau berbuat baik? Orang kita hari Sabat ke gereja potluck PA pulang. Kapan kita mau berbuat baik gitu loh, saudara-saudara, maksud saya gitu loh. Jadi maksud saya, pertanyaan saya, perbuatan baik apa yang mau kita lakukan di hari Sabat kalau seandainya kita tidak membuat planning gitu di hari Sabat itu. Jadi jangan berbuat baiknya by accident aja. Nanti ketemu pengemis kita kasih, kemudian kalau nggak ketemu ya kita nggak kasih gitu. Jadi maksud saya ini pertanyaan saya gitu, saudara-saudara, supaya kita lakukan juga teguran bagi pribadi dan teguran bagi jemaat gitu loh. Kalau kita secara pribadi tidak melakukan itu, ya secara jemaat ternyata kita juga tidak melakukan itu selama ini gitu loh. Jadi harus kita perbaiki supaya firman itu kita lakukan, dan sebagai jemaat kita benar-benar menghidupkan akan
pelajaran kita. Saya pikir itu. Terima kasih. Ada yang bisa jawab? Baik, kalau tidak ada, begini. Sabat bukan hanya waktu istirahat. Ya. Sabat adalah waktu untuk kegiatan rohani. Nah, kita sudah ke gereja. Sabat adalah waktu untuk keluarga. Sudah kita bersama-sama dengan keluarga. Sabat adalah waktu untuk bersekutu dengan saudara seiman. Kita datang ke gereja. Kalau waktu waktu masih bergabung bergereja kita tidak begini, kita polak bersama, kita memberi bersama. Itu juga sudah saling membagi berkat itu untuk sesama. Kemudian waktu untuk bersama menguatkan satu sama lain, itulah hari Sabat. Waktu untuk melayani yang membutuhkan. Waktu bersekutu dengan Tuhan, kita berhenti dari kegiatan bisnis atau rutin lainnya. Hanya sekarang, makanya itu bukan kegiatan yang insidentil, tapi yang direncanakan, yang rohani-rohani keluarga tadi sudah direncanakan. Hanya mungkin secara grup gereja, tidak rame-rame pergi ke panti asuhan, tidak melakukan sesuatu. Waktu itu ini yang perlu diperbaiki. Ya, diperbaiki karena pelajaran ini menjadi teguran juga bagi kita. Ya, tetapi kalau untuk secara pribadi, saudara-saudara tahu, tidak perlu kita ceritakan apa yang kita buat pada hari Sabat. Ya, saya setiap hari Sabat ya memperhatikan orang. Paling sedikit 1-2 orang bisa kita kirim makanan hari Sabat, membagi berkat. Begitu Pak Johan, ya kan? Jadi supaya jangan orang lain kecil-kecil, mulailah melangkah dengan langkah yang kecil di sekitarmu, ya. Anda lihat yang kehausan di situ, Anda lihat yang sakit di kampung di sekitarmu itu, Anda lihat yang butuhkan, planninglah, oh kepada siapa saya hari Sabat ini melayani, ya. Kita planning pelan-pelan jadi bisa. Enggak ada uangku, enggak ada ini segala macam. Ya kita tetap tidak pernah, ya. Jadi kalau seperti kami yang sudah pensiun ini bagaimana lagi lah? Nggak bisa lagi. Nah, tetap bisa juga. Tapi mungkin tidak sebesar waktu kami masih kerja lengkap. Tapi tidak ada alasan tidak kasih air putih kepada orang yang kehausan. Ya, apa yang kecil-kecil, itulah yang kita lakukan. Jadi tadi hari Sabat itu bukan hanya istirahat. Kita secara kegiatan rohani kita sudah lakukan seperti ini. Waktu keluarga kita juga di rumah kita lakukan. Waktu bersekutu dengan seiman seperti ini kita sudah lakukan. Waktu berbakti bersama-sama, menguatkan sama lain, inilah caranya. Jadi waktu melayani yang membutuhkan itu, ya itulah nanti seperti yang Johan katakan, di program oleh pemuda, oleh suatu jemaat-jemaat, kapan kita pergi sama-sama melayani orang miskin, melayani panti jompo dan lain-lain, boleh di program. Ya. Tapi jangan tunggu program itu ada secara pribadi supaya jangan melempem, lihatlah di sekitarmu. Lakukanlah hal-hal yang baik. Ya nggak mampu membeli buah 2 kilo ya satu ikat pisang, ya dikasih 1 tidak apa-apa, atau 2 potong, jadi bisa kecil-kecil aja, tidak usah besar-besar, jangan tunggu sampai besar. Hanya memang seperti Johan katakan, mungkin kita hanya melempem di rumah, jadi nggak menjadi saksi kita kepada orang lain. Jadi itu yang betul. Jadi secara gereja, mari kita program. Nanti kalau sudah kita dapat bertemu sama-sama, kita program kembali. Kalau sekarang, ya program masing-masing lah di dunia sekitar kita jadi saksi, ya. Supaya kita bisa saksi di sekitar kita, karena kita harus saksi di sekitar. Tidak usah banyak-banyak, kecil-kecil aja. Dimulai dengan yang kecil, melangkah sehingga terjadi mujizat raksasa, sehingga nanti orang akan datang berbakti pada hari Sabat kepada yang benar. Kira-kira begitu Pak Johan. Terima kasih Pak Pendeta. Kesimpulannya, ya marilah kita melakukan hal-hal yang positif pada hari Sabat. Ya,
Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus-Nya, memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakannya. Dengan kekuatan sendiri kita nggak bisa. Kita hanya penyimpan berkat, bukan penyalur berkat. Seharusnya hari Sabat itu adalah menjadi berbagai berkat. Biarlah kita minta tuntunan Roh Kudus. Hanya Dia yang bisa menolong kita agar kita bergerak, melangkah, sehingga menjadi berkat kepada orang lain. Inilah kesimpulan Sekolah Sahabat kita pada hari ini. Kita kembalikan kepada protokol.